Selamat pagi Kak, sebelum kita memulai wawancara, bisa tolong memperkenalkan diri? Nama saya menjadi perawat dari tahun 2000 dan sekarang masih tetap bekerja, masih tetap beraktivitas. Dan umurnya berapa? Sekarang memasuki umur 46 tahun. Baik, kita mulai wawancaranya ya. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan, boleh langsung dijawab. Pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien? Tantangan terbesar, mungkin tantangan terbesarnya itu kalau menghadapi sifat atau karakteristik selain pasien, bisa dari keluarga pasiennya itu sendiri. Nah itu mungkin ya tantangan terbesarnya, soalnya harus yang benar-benar memahami sifat dan karakteristik orang itu tidak semudah yang dibayangkan lah. Sulit ya, tapi memang harus bisa. Baik, jika ada satu hal yang bisa diubah terkait kesejahteraan pasien, apa yang akan Anda rekomendasikan? Kesejahteraan pasien, sebenarnya kalau untuk kesejahteraan pasien, setiap rumah sakit juga memberikan yang terbaik untuk kesejahteraannya. Jadi cukuplah kalau untuk kesejahteraan setiap rumah sakit, gak ada yang harus ditambahin atau dikurangin, karena kan setiap rumah sakit yaitu dia pasti ingin memberikan pelayanan yang terbaik. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Anda menilai hubungan antara perawat dan pasien dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan? Kalau hubungannya ya mungkin balik lagi ke diri perawatnya sendiri ya. Jadi memperlakukan pasien itu tuh seperti memperlakukan diri sendiri atau memperlakukan ya keluarga. Jadi setidaknya dia dengan hati. Jadi memperlakukan pasien sebaik mungkin. Pertanyaan yang ketiga, apakah gaji yang Anda terima saat ini sudah sesuai dengan beban kerja, risiko pekerjaan, dan kompetensi yang Anda miliki? Untuk gaji kalau dibilang cukup, ya dicukup-cukupkan sebenarnya masih kalau untuk gaji. Ya karena mungkin bisa dibilang masih kurang. Ya setiap instansi rumah sakit dan memiliki standarnya masing-masing. Jadi mau nggak mau ya dicukupin aja. Pertanyaan keempat, bagaimana menurut Anda peningkatan gaji dapat mempengaruhi motivasi dan kualitas pelayanan yang Anda berikan? Berpengaruh banget, soalnya kalau misalnya gaji kita di atas standar mungkin ya contohnya mungkin di atas UMR atau bahkan lebih bisa lebih gede lagi, ya mungkin kan karena kita merasa gajinya gede, ya mungkin rasa tanggung jawabnya juga akan berpengaruh. Pertanyaan terakhir, apa harapan Anda terhadap pihak manajemen atau pemerintah dalam memperbaiki kesejahteraan dan kondisi kerja perawat? Kalau secara global sih udah rasa cukup, cuman ya lebih memperhatikan kesejahteraan perawatnya itu kan ya dari masalah perlindungan. Kalau misalnya ada sesuatu dari pihak pasiennya atau keluarga pasien yang mungkin bisa merugikan perawat, bisa merugikan setiap pelayanan kesehatan, ya mungkin perlindungannya aja lebih dimaksimalkan. Lalu, apa yang Anda ingin sampaikan kepada generasi muda yang ingin menjadi perawat? Buat generasi muda yang ingin menjadi perawat, jadi tidak hanya pintar di teori, tapi untuk praktek ke lapangan kan perlu khusus ya, jadi perlu apa tuh namanya, perlu keahlian khusus, perlu feeling yang baik, pokoknya lah semuanya secara komprehensif. Jadi ya benar-benar harus berbanding lah, teori oke, praktek juga oke. Baik, pertanyaannya cukup. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk wawancara. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Listawani Purba. Saya masih
Saya di sini ingin wawancara Ibu. Sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Saya Ibu Clarissa. Saya sudah bekerja sebagai perawat kurang lebih 15 tahun di daerah. Saya ketepatan ditugaskan di bagian kamar operasi. Nah, jadi di kesempatan kali ini, di wawancara kali ini saya ingin meminta kontak waktu dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Jadi Bu, di wawancara kali ini saya ingin bertanya seputar pekerjaan Ibu sebagai perawat. Jadi pertanyaan pertama, apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada pasien? Jika ada satu hal yang bisa diubah terkait kesejahteraan perawat, apa yang akan Ibu rekomendasikan? Pengalaman saya selama saya bekerja sebagai perawat dalam menghadapi pasien, satu, kalau kita tidak menguasai apa yang mau kita kerjakan. Kedua, dari berbagai suku banyak perbedaan-perbedaan yang kita jumpai. Kita kan, saya pribadi kan saya benar-benar lahir dari komunikasi saya juga kan ya biasalah keras tegas gitu. Jadi saya pindah ke daerah Bekasi, saya ketemu mayoritas suku-suku berbagai suku Sunda, suku Betawi, suku Jawa. Di sini kan pada dari segi intonasi lembut-lembut. Jadi kita harus beradaptasi. Kalau kita tidak beradaptasi, masih terbawa dengan ciri khas kita yang dari Medan, terjadi miskomunikasi dari segi intonasi, dikira kita marah. Di situ salah satunya ya. Saya tidak pernah ketemu masalah begitu. Saya menjelaskan dengan nada saya yang sebenarnya sebagai dikira saya sebagai perawat itu marah-marah gitu. Akhirnya saya tidak tahu dia komplainnya di belakang, bukan saya langsung. Tapi saya menerima, oh begitu ternyata. Jadi saya belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan saya sebelumnya. Yang kedua, pertama. Kalau kedua, kalau kita tidak menguasai kita sebagai perawat dengan masalah yang dihadapi pasien, kebutuhan yang dihadapi pasien, kita akan terbentuk. Kita tidak tahu apa yang mau kita perbuat. Contohnya, kalau pasien dengan kasus hipoelektrolit, kita harus menguasai minimal teorinya gitu. Jadi kita melihat apa yang kita lakukan. Kalau kita tidak menguasai teorinya, ilmunya, kita juga terbentuk dan akan terjadi masalah. Contohnya dalam pemberian obat atau pemberian cairan gitu. Karena kan pemberian cairan kan kita tahu kan memang resep dari dokter. Baru kan prosedurnya ada kan, dari dokter kita terima instruksi, kita sampaikan obatnya ke bagian farmasi. Kalau kita nggak melihat, menguasai apa kebutuhan pasien, dan kita tidak bisa mengoreksi apa yang diberikan pasien, apa yang diberikan bagian farmasi, bisa-bisa kita terjadi kesalahan yang tidak diinginkan. Bukan berarti dokter itu sebab tahu ya, karena dokter kan bisa lupa gitu. Karena intinya kita sebagai perawat, kita harus benar-benar bisa melakukan tindakan keperawatan dengan nyaman, tenang, lalu kita juga harus menguasai watak pasien masing-masing, pasien kita masing-masing. Intinya ke pasien ini, secara pribadi menurut pengalaman saya, komunikasi. Intinya komunikasi. Memang banyak macam-macam pasien ya, ada bawaannya diam, ada bawaannya komunikatif,
dari pelayanan yang telah Ibu berikan terhadap pasien sebagai perawat, apakah gaji yang Ibu terima saat ini sudah sesuai dengan beban kerja, risiko pekerjaan, dan kompetensi yang Ibu miliki? Untuk saat ini, sebenarnya tidak ada yang sempurna di dunia ini. Dan setiap instansi beda-beda. Manusia itu plus dan puas. Tapi kalau ditinjau dari peraturan undang-undang pekerjaan, untuk gaji yang saya terima, itu sudah ada yang namanya undang-undang tenaga kerja dari segi umur. Kita sebagai perawat dari segi training kita udah mengetahui ya setiap daerah UMR-nya beda-beda. Tapi kan yang namanya kita sebagai tenaga kerja, kita kan udah diatur oleh undang-undang ketenagakerjaan. Memang setiap instansi mempunyai kebijakan peraturan masing-masing, tapi tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan. Contohnya, kalau kita ada lemburan, yang lemburan ataupun apa, ya tolong dong suatu instansi harus menghargai hak suatu tenaga kerja. Itu aja kita sebagai karyawan rumah sakit. Ya memang kembali kepada peraturan instansi masing-masing. Tapi intinya ya tolonglah dihargailah tenaga kerja perawat. Itu. Tapi kalau kita sebagai perawat, kalau kita menginginkan hak kita, ya kita sebagai tenaga kerja juga harus benar-benar persiapkan diri kita supaya kita benar-benar bisa dihargai suatu instansi pekerjaan. Lalu bagaimana Ibu menilai hubungan antara perawat dan pasien dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan? Saya pribadi untuk menilai hubungan perawat dengan pasien, kita harus menanamkan rasa empati dulu kepada pasien. Kedua,
kita harus update ilmu kita. Kalau kita udah update ilmu kita, apa yang kita lakukan di lapangan, bawaan kita itu luas, fleksibel gitu. Lalu kita bisa melakukan tindak Generasi muda yang ingin menjadi perawat. jamu. Terima kasih atas partisipasi dan waktunya Ibu. Sampai ketemu di lain waktu kembali. Sama-sama.